warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai siklus sel, di mana sebelum kita mempelajari genetika pada tanaman, kita harus memahami dulu apa itu siklus sel dan siklus apa saja yang terjadi di dalam sel. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana itu siklus sel, mari kita simak videonya sekarang. Siklus sel merupakan serangkaian kejadian dengan urutan tertentu, berupa duplikasi kromosom sel dan organel di dalamnya, yang mengarah ke pembalahan sel. Siklus hidup sel dibagi menjadi dua tahapan utama, yaitu interphase dan emphase. Interphase merupakan fase di mana sel beraktivitas sehari-hari, sel tumbuh, dan sel siap membelah diri. Sedangkan emphase merupakan fase di mana terjadi tahapan sel membelah diri dari satu sel menjadi dua sel. Pada fase pertama, yaitu interphase. Interphase dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu G1, S, dan G2. Dalam interphase, DNA sel tidak berada dalam bentuk kromosom yang terkondensasi, melainkan berada dalam bentuk yang menyebar yang disebut sebagai bentuk kromatin. Pada tahap G1 berlangsung selama 10 jam. Mayoritas aktivitas sel terjadi di tahap ini, yaitu sintesis protein melalui transkripsi dan translasi. Pada tahap ini, semua organelnya membelah diri, termasuk sentrosom, kecuali materi genetik di dalam inti sel, yaitu DNA. Selanjutnya, pada tahap kedua, yaitu tahap S. S di sini berarti sintesis. Sintesis berarti sintesis DNA yang berlangsung selama 9 jam. DNA akan bereplikasi, artinya DNA yang berada dalam fase kromatin akan membuat duplikat namun belum terpisah dari dirinya yang lama. Selanjutnya, pada tahap terakhir yaitu tahap G2, di mana berlangsung selama 4 jam. Pada tahap ini, sel melanjutkan pertumbuhannya dan menuju ke fase M. Selanjutnya, pada fase M, sel akan mengalami mitosis dan diikuti oleh sitokinesis. Pada fase pembelahan sel dibagi menjadi profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Sel akan membelah dari satu menjadi dua sel, yang pada akhirnya kedua anakan sel akan mengulang kembali ke siklus dari awal. Sebelum akhir dari tahap G1 dan G2, ada masing-masing checkpoint, yaitu G1 checkpoint dan G2 checkpoint. Checkpoint digunakan untuk melihat ada tidaknya kegagalan, apakah DNA rusak atau replikasi DNA-nya gagal. Nah, jika replikasinya gagal, maka tidak bisa lanjut di tahap selanjutnya.